Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 600 sampai dengan 602 kunjungan sekte jiwa iblis. Diam seperti kuburan. Apakah Tetua Si terbangun di sisi tempat tidur yang salah hari ini? Kenapa dia ada di pihak Zuo Fan? Sekutu dan musuh sama-sama tercengang. Menyaksikan pengatur waktu lama saat seekor sapi melihat ke gerbang baru. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tetua Si tersenyum pada yang lain. Hanya orang buta yang tidak dapat melihat bakat Zuo Fan. Dia adalah peluang terbaik yang dimiliki sekte kita dalam pertarungan naga ganda. Kita harus menghilangkan semua hambatan baginya untuk bergabung, termasuk aturan kuno ini. Keheningan yang mengejutkan berlangsung selama beberapa saat. Wiwi harus berkedip lagi dan lagi untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Tetua Si benar. Saya setuju. Kandidat pertemuan naga ganda akan dipilih dari kantor perburuhan elit, dengan Zuo Fan sebagai penanggung jawabnya. Wilayah dalam, luar, dan elit harus bekerja sama. Itu bagus, tapi kami membimbing murid-murid kawasan elit untuk pertemuan naga ganda. Dengan cara pemilihan kandidat dari kantor butuh elit, apakah kita masih memegang jabatan kita? Iblis yang bertanya. Setelah menerima hadiah baik hati dari Zuo Fan. Mereka tidak pernah menentang keputusan seperti itu, dan Xie Weiwei telah merencanakan anak itu untuk menjadi pemimpin tim sejak awal. Terlebih lagi, karena Zuo Fan memiliki reputasi yang liar dan memihak semua orang. Tidak peduli keributan apapun yang dia lakukan, itu akan disembunyikan. Ia bahkan mendapat hak untuk memilih rekan satu timnya. Yang bisa dilakukan iblis tua ini hanyalah mengantri. Selama tidak ada konflik kepentingan atau prinsip, Xie Weiwei akan selalu mendukungnya. Inilah kekuatan suap. Kenapa lagi pemimpin sekte mengakomodasi seseorang bahkan dengan mengubah peraturan? Semua peraturan, pada akhirnya, dibuat oleh yang kuat untuk yang kuat. Xie Weiwei menggaruk hidungnya. Anak itu bisa menerimamu, dan semuanya akan sama saja. Memiliki kalian bertiga di kantor tenaga kerja di mana sudah ada lebih banyak tetua tidak akan merugikannya. Ketiganya mengangkat bahu. Harinya telah tiba di mana para pelatih terhormat ini harus menolak keras keinginan seorang muridnya. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah sekte perencana iblis, tidak sekalipun. Sementara hati orang-orang lama sekte dalam melonjak. Tidak peduli betapa hebatnya Zuo Fan, dia tetaplah seorang murid. Dengan otoritas di belakangnya, dia bahkan bisa mempengaruhi nasib orang-orang tua lainnya. Itu adalah pil pahit yang harus ditelan. Meskipun pandangan sekilas pada Tetua Si memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir dan pada akhirnya menghela nafas. Jika bos mereka diam, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti. Keputusan pun diambil, dan setelah membahas beberapa detail lebih lanjut, pertemuan pun berakhir. Hahaha, zaman sudah berubah. Anak tangga paling bawah dari sebuah sekte, yang hanya sekedar kantor tenaga kerja, kini telah menjadi pusatnya. Bahkan di atas kawasan elit. Namun para pekerja busuk itu masih menyapu penginapan para murid dan tambang. Apa yang sulit diterima? Sisi itu tiba-tiba mengeluarkan monyet yang bahkan menantang kawasan elit. Seluruh sekte melihatnya sebagai biji mata mereka. Bahkan lebih sayang dari nenek moyang mereka. Dan semuanya untuk mendapatkan kembali martabat dan kepentingan sekte dalam pertemuan naga ganda. Saya rasa Anda akan memamerkannya sekarang jika dia adalah murid Anda. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, kekuatan akan menjadi benar. Para tetua bergosip dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Menggerutu dan mengeluh saat mereka meninggalkan aula. Ditinggal sendirian bersama Tetua Si, Xie Weiwei menatap orang tua itu dengan tatapan bingung. Apakah dunia berubah, Tetua Si, untuk memihakku? Hahaha, pemimpin sekte, kamu bercanda. Kapan aku pernah melawanmu? Saya hanya berdebat demi kebaikan sekte ini. Saya berharap pemimpin sekte berbaik hati mengabaikan pelanggaran saya di masa lalu. Zuo Fan melampaui apapun yang diharapkan siapapun, mendapatkan dukungan publik. Saya hanya berharap dia dapat membawa sekte kita lebih tinggi. Tetua Si membungkuk.
Xie Weiwei memandangnya dengan penuh skeptisisme terhadap posisinya. Tetuan Si terkekeh, jika hanya itu, pemimpin sekte, saya akan pergi. Xie Weiwei tidak pernah mengatakan apapun selama ini. Tapi lelaki tua itu berbalik saat dia hendak melewati pintu sambil tersenyum licik. Hahaha, pemimpin sekte, kamu benar tentang satu hal. Yang baru menggantikan yang lama. Tapi dorongannya mungkin terlalu kuat. Hari ini dia meminta sekte mengubah peraturan untuknya, besok, dia akan mendapatkan kursi seseorang. Maksudnya apa? Xie Weiwei meraung. Tetua Si menyeringai, hanya ocehan orang tua, pemimpin sekte. Tetua Si pergi sambil tertawa sambil membungkuk lagi. Dengan yang baru menggantikan yang baru, saya bertanya-tanya seberapa jauh hal ini akan berjalan, seberapa jomponya yang lama? Hahaha. Kakek sialan. Xie Weiwei meludah, kuku jarinya memutih. Semakin dia memikirkannya, semakin dia melihat kekuatan Zhuo Fan dalam sekte tersebut berakar. Kecepatannya terlalu cepat bahkan untuk kenyamanan master sekte ini. Keputusan itu menyebar ke seluruh sekte sehingga membuat murid dalam dan luar tercengang. Kantor perburuhan elit sejauh ini hanya menjadi daya tarik bagi peralihan kekuasaan di sekte tersebut. Namun statusnya masih berada di tingkat terbawah. Satu-satunya alasan para murid meninggalkan nama buruknya adalah karena barang gratis. Namun belum lama terbentuk, dan sudah berdiri di atas kawasan elit, memegang hak untuk menilai kandidat pertarungan naga ganda. Itu berarti tidak ada lagi yang bisa masuk ke kantor perburuhan elit tanpa kekuatan. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang memasuki kawasan elit, tetapi sekarang kantor perburuhan elit mempunyai wewenang, pintu masuknya akan menjadi lebih keras. Kemungkinannya hampir tidak ada. Para murid dalam dan luar yang selalu menyaksikan sekarang membenci keberanian mereka karena keraguan-raguan sebelumnya untuk bergabung dengan kantor perburuhan elit. Hanya butuh beberapa bulan bagi kantor perburuhan elit yang timpang untuk menjadi populer. Sementara para buruh menjadi lebih sombong dan percaya diri. Terutama ketika ketiga pelatih terhormat memimpin sekelompok elit untuk bergabung dengan kantor buruh elit setelah lulus ujian ketat Zhuo Fan. Jika mereka lebih tegak lagi, kepala mereka akan mencapai pantat mereka. Merekalah yang biasa melakukan segala cara untuk masuk ke kawasan elit. Namun lihatlah bagaimana keadaan telah berubah, dan giliran para elit untuk melakukan hal yang sama. Dan semua ini terjadi atas karunia seorang pekerja, pengurus Zhuo Fan, manajer kantor perburuhan elit. Popularitasnya melonjak saat itu juga, hingga dipuja. Namun ketika kantor tenaga kerja menikmati kehidupan mewah, murid-murid dalam dan luar berada dalam kesedihan. Semua karena perintah Zhuo Fan. Bahkan buruh elit pun harus menyapu lantai. Seluruh sekte tidak mampu macam-macam dengannya. Bam! Sebuah vas hancur berkeping-keping saat bersentuhan erat dengan lantai keras yang dingin. Kui Lang mengambil sapu dan menyapu sisa-sisanya sambil melihat cemberut di sudut, vasmu. Itu adalah tiongkok kelas atas yang bernilai besar. Pemuda itu menangis. Kui Lang menyapa, apa yang dilakukan oleh seorang penggarap sialan yang menyia-nyiakan batu roh untuk dekorasi sialan ini? Kamu telah memperburuk suasana hatiku, sekarang keluarlah dan biarkan aku bersih-bersih. Oh tidak, kakak senior Kui Lang, ini salahku. Aku tidak akan pernah bisa memilikimu. Diam. Pengurus Zhuo memberi kami pekerjaan, dan kami harus menyapu bersih sekte ini. Apakah Anda mencoba membuat saya malas dalam pekerjaan dan dihukum? Enyahlah. Kui Lang melotot. Pemuda itu berlari seperti angin, meski berada di luar pintu, memperhatikan dengan cemas dan gugup. Ruangan itu akhirnya menghasilkan simfoni suara yang menakjubkan, dari yang paling membosankan hingga yang paling tajam. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Kui Lang melangkah keluar dengan sapu di belakangnya. Sekarang sudah bersih. Aku serahkan sisanya padamu. Terima kasih banyak, kakak senior. Pemuda itu membungkuk dan Kui Lang pergi dengan dada membusung. Pemuda itu masuk untuk menonton pertunjukan horor. Meja itu sekarang hanya cocok untuk tinder, dan dindingnya mempunyai lubang pernapasan ekstra besar. Ini bukan penyisiran, tapi pembongkaran.
Memikirkan bagaimana dia membersihkan kamarnya setiap hari membawa awan gelap menutupi wajahnya. Pria itu hampir menangis. Apakah tidak ada pekerja yang layak di luar sana? Ya, yang baik dikirim ke orang-orang tua, sedangkan yang terbaik dari yang terbaik, para pekerja elit pergi ke rumah murid-murid dalam dan luar. Karena belum pernah melakukan hal ini, mereka cenderung memberikan terlalu banyak semangat ke dalamnya. Sehingga menghasilkan karya seni yang indah namun unik setiap saat. Meskipun para tukang pembongkaran tahu betul bahwa tidak ada murid dalam dan luar yang berani mengintip saat mereka berangkat bekerja. Karena kantor perburuhan elit adalah yang terbaik di sekte ini, semua orang sangat ingin bergabung. Tidak peduli bagaimana mereka menggerutu, mereka bahkan tidak bisa melawan, tidak ketika itu hanya akan membuat mereka terbunuh. Buruh mempunyai aturan sekte di belakang mereka. Namun juga kekuatan elit. Itu sangat konyol bahkan orang-orang tua pun tidak main-main. Saya pasti akan tiba di kantor tenaga kerja besok. Pemuda itu tidak tahan lagi tetapi kemudian mengingat kembali kekuatannya yang kecil dan menghela nafas. Dengan begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk masuk. Kantor tenaga kerja kini mengadakan ujian untuk hanya menerima yang terbaik. Sinar matahari pagi yang kabur menyinari halaman kecil. Sosok yang gagah dan tak tergoyahkan itu berdiri tegak seperti patung. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah bayangannya, menyusut seiring matahari terbit. Dia telah berdiri di sana selama 7 hari, tidak bergerak dan diam. Aura brutalnya yang kental membuat siapapun menjauh, membuat mereka menggigil. Sebuah nada samar terdengar ketika seorang tetua kecil lewat. Telinga patung itu bergerak-gerak, dan kelopak matanya bergetar, menoleh. Woi! Penatua Yuan, kamu kembali. Patung itu tidak menginginkan apapun selain melontarkan kutukan, tapi berpikir lebih baik, memilih jawaban yang penuh hormat. Penatua Yuan memulai, lalu menyeringai, melompati. Hahaha, Tuan Guihu, apa yang Anda butuhkan dari saya? Guihu mengerutkan kening, kehilangan kata-kata. Zuo Fen dan Kui Lang memang mengatakan orang ini lebih dari yang terlihat, tapi dia tidak tahu caranya. Orang tua itu memang seperti itu, tua dan rata-rata. Dia selalu patuh dan menyanjung seperti orang lain dan mempersulit murid sekte dalam untuk berlutut dan meminta bantuan. Kata-kata Zuo Fen yang menghormati orang tua itu terngiang di benaknya sekali lagi. Dan ketidaknyamanannya memudar. Membuang harga diri kecilnya tidak berarti apa-apa ketika Zuo Fen turun dari kudanya untuk berdebat dengan orang ini. Guihu akhirnya tergagap. Elder Yuan, Steward Zuo telah mengirim saya untuk meminta nasihat dalam hal hati. Mohon pencerahannya. Guihu langsung memerah, sangat malu karena berbicara seperti anak berusia 3 tahun. Penatua Yuan mengangkat alisnya, lalu tersenyum. Hahaha, bagus sekali karena telah mengatasi keakuhanmu dalam berbicara dengan aku yang kecil. Tindakan ini sendiri menandai kemajuan besar dalam waktu dekat Anda. Berada di samping Zuo Fen begitu lama memang ada manfaatnya. Kok mulutnya berubah? Guihu tercengang, melihat Yuan tua kehilangan sikapnya yang tidak berguna dan mendapatkan suasana misteri. Matanya begitu dalam sehingga Guihu merasa seperti sedang tenggelam ke dalam sumur tanpa dasar. Siapa sih orang ini? Ada apa dengan kantor tenaga kerja yang menyembunyikan begitu banyak orang aneh? Jantung Guihu melonjak. Aura penatua Yuan yang mengesankan membuatnya merasakan udara agung yang bahkan gurunya atau tetua Si tidak bisa keluarkan. Hahaha, Guihu, ayo, aku akan memberitahumu jalan dunia. Penatua Yuan tersenyum ketika dia berjalan lebih jauh ke kantor tenaga kerja. Guihu berada tepat di belakangnya. Penatua Yuan berhenti di depan gundukan semut, melihat makhluk-makhluk kecil yang sibuk membawa makanan. Dia berkata, bagaimana caramu membunuh semut-semut ini? Guihu bingung, dengan hentakan, bagaimana lagi? Hahaha, benar sekali. Makhluk kecil ini bisa mati hanya karena itu. Cobalah. Penatua Yuan memegang janggutnya sambil tersenyum samar. Guihu melakukan apa yang diperintahkan meskipun semakin banyak keraguan tentang kemana arahnya.
Ketika dia mengangkat kakinya, dia melihat puluhan semut mati, tetapi beberapa masih merangkak kembali, melanjutkan perjalanannya. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Lihat itu? Seseorang lolos. Ini adalah keadaanmu saat ini, memiliki kekuatan tetapi tidak ada sarana untuk menggunakannya, membuat bertarung bahkan dengan seseorang di panggung radian sepertimu menjadi sebuah tantangan. Kamu telah berhasil masuk dalam sekte dalam selama ini, bukan karena kamu kuat, tetapi karena tidak ada ahli sejati di sekitarmu. Anda akan melihat bahwa pertemuan naga ganda hanya akan dihadiri oleh orang-orang yang memiliki hati yang teguh, terutama mereka yang berasal dari 3 sekte menengah dan atas. Jika didorong, mereka pasti akan membalas lebih keras. Guihu bingung, mendesak Penatua Yuan, apa yang harus saya lakukan? Kita kembali ke pertanyaan yang sama. Bagaimana cara membunuh semut? Penatua Yuan membungkuk dan mengambil seekor semut. Tendanganmu biasa saja karena kamu mengambil semut ini dengan cuma-cuma. Bagaimana jika kamu sekarat karena kelaparan dan hanya semut yang ada di sini? Penatua Yuan, saya adalah panggung radian. Aku tidak mengerti. Guihu berkedip. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Betapa bodohnya. Saya hanya membuat analogi saja. Atau Anda juga bisa menganggapnya sebagai seorang anak kecil dan lapar. Bagaimana cara kamu menangani semut-semut ini? Guihu menatap serangga-serangga kecil yang berlarian itu, dan matanya menjadi merah. Ya, benar, kamu akan memakan semuanya, atau kamu akan mati. Penatua Yuan mengangguk, melepaskan rasa haus darah yang begitu kental hingga membuat Guihu menggigil, merasakan air sedingin es mengguyurnya. Dia mengalihkan pandangan kaget ke Penatua Yuan, memasukkan semut itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Namun rasa haus darah yang mengejutkan terus berlanjut, dan keraguan muncul kemudian. Siapakah pria ini? Penatua Yuan memegang janggutnya sambil tersenyum. Lihat, bahkan ketika berhadapan dengan seekor semut, kamu harus memberikan segalanya atau kelaparan. Kamu harus menemukan alasan kamu sendiri untuk membunuh, atau kamu tidak akan pernah memberikan segalanya untuk membunuh apapun. Surga kejam terhadap semua makhluk hidup, namun juga adil. Dengan demikian, jalan iblis dan jalan lurus hidup berdampingan. Orang benar mencintai kehidupan dan iblis mengejar pembantaian. Namun pembunuhan harus dilakukan agar kehidupan dapat memberikan makna. Atau membantai semua yang ada di jalanmu akan berakhir termakan olehnya, dan tersesat dari jalan yang benar. Untuk menempuh jalan ini seseorang harus menjadi iblis, itulah satu-satunya cara. Katakan padaku, ketika kamu membunuh murid manapun yang kamu temui, apakah itu kekuatanmu yang sebenarnya? Kamu bahkan tidak tahu apa itu. Kamu pernah melihat Zuo Fan, serangannya yang sederhana namun tepat, semuanya dimaksudkan untuk membunuh. Guihu bergidik dan rasa hormat tergambar di wajahnya yang selalu tegas terhadap lelaki tua ini. Pergilah, jadilah buruh seperti yang dikatakan Zuo Fan dan itu akan membantu hatimu tumbuh. Masa muda adalah kesombongan, itu adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang, dan hal ini berlaku ganda bagi bakat. Namun jalannya penuh dengan liku-liku, dan terkadang, ada gunanya untuk menahan diri. Ketika kamu belajar melakukannya seperti Zuo Fan, kamu akan membuat kemajuan. Ini akan sangat membantu kamu dalam kultivasi di masa depan. Kata Penatua Yuan. Guihu membungkuk dalam-dalam dan pergi. Kepergiannya diikuti dengan tepuk tangan. Tepuk. Hahaha, kata-kata Penatua Yuan terdengar benar dan seperti biasanya. Ini pertama kalinya aku mendengar kamu harus menjadi iblis untuk mendapatkan jalan yang benar. Saya harus menganalisisnya lebih lanjut. Penatua Yuan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Pelayan Zuo, sekarang jangan mengolok-olok tulang-tulang tua ini. Kamu jauh lebih baik dalam hal itu daripada aku. Anda baik sekali, Penatua Yuan. Aku hanya ingin ngobrol malam denganmu. Saat Guihu menunggumu selama 7 hari, aku juga. Kebetulan penantiannya sia-sia. Lebih baik jika kamu kembali. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya.
Zuo Fan mengangkat alisnya, apa tujuannya? Itu kalimatku. Kapan kamu mengetahui sisi buruk sekte jiwa iblis? Mereka ada di depan pintu kami dan menanyakanmu. Penatua Yuan mengangkat bahu. Zuo Fan berkata, Tuan Muda Ketiga Han. Dia juga, tapi orang lain juga. Kakak keduanya, Tuan Muda Kedua Han ada di sini untuk menantang kawasan elit. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Penatua Yuan mengangguk. Zuo Fan bergumam, dia mengejar pekerjaku? Orang mana yang mau ikut campur dalam urusan kantor tenaga kerja Anda? Meskipun pemimpin sekte meminta kantor tenaga kerja membersihkan ring tersebut. Itu adalah tugasmu, tapi jika kamu tidak mau pergi, itu pasti salah satu dari elit. Zuo Fan memutar matanya dan mengutuk sambil pergi, Xie Weiwei memaksa tanganku. Mereka datang untuk wilayah elit, jadi mengapa kamu menyeret kantor tenaga kerja ke dalam hal ini? Itu bukan salahku, dia adalah pemimpin sekte yang memperhatikan reputasi sekte tersebut. Sebagai manajer kantor tenaga kerja, hal itu tidak perlu kamu khawatirkan. Penatua Yuan terkekeh. Bam! Seorang pemuda terlempar ke udara di aula besar sebelum menghantam tanah dengan suara keras. Xie Weiwei dan yang lainnya menyaksikan dalam keheningan yang dingin sementara para murid merasakan kaki mereka gemetar. Kamu menyebut ini elit, sekte perencana iblis? Mereka tidak dapat menerima satu pukulan pun. Lelaki tua berambut hitam itu duduk di kursi tamu dengan mata dingin dan terkekeh. Pemuda di sebelahnya memiliki pandangan merendahkan yang sama. Saudara ketiga, apakah kamu yakin dia berasal dari sekte penipu iblis? Di luar keraguan, saudara kedua. Aku mendengar orang-orang kecil itu bahkan memanggilnya Steward Zuo. Seorang pemuda kejam di tengah aula berteriak. Di mana bajingan itu? Berhentilah bersembunyi seperti pengecut dan lawan saudara keduaku. Tetua Si menahan hidungnya. Penatua Mo, Anda mungkin berasal dari 3 sekte tengah, tapi itu bukan alasan untuk memaksakan diri. Saya sudah mengatakannya sekali, dan saya akan mengatakannya lagi. Ini adalah sekte, bukan klan yang memiliki pengurus. Mengapa Anda tidak memilih dari sekian banyak tetua? Kami datang ke sini untuk perdebatan murid saya dan untuk mempromosikan persahabatan sekte kami. Bagaimana mungkin hal itu terjadi di antara orang yang lebih tua? Beberapa orang akan menganggapnya sebagai tindakan perang. Semua tetua dan bangsawan di sana menjadi murung, dan Xie Weiwei memberinya tatapan tajam. Sekte jiwa iblis mungkin memiliki status di atas mereka, tapi mereka adalah salah satu dari 3 sekte pelindung Tianyu. Bukan preman yang bisa mereka intimidasi. Xie Weiwei membentak murid-murid yang gemetaran. Untuk apa kalian berdiri dan masuk? Kamu elit karena menangis dengan suara keras. Bertingkahlah seperti itu. Kalah, dan nyawamu dipertaruhkan. Para murid merasa ingin menangis. Oh, kemanusiaan. Elit apa yang ketika kantor tenaga kerja mencuri semua yang bagus? Kami tidak punya apapun untuk melawan Tuan Muda Ketiga Sekte Jiwa Iblis. Dengan cara Tuan Muda Ketiga Han menyapu lantai bersama mereka. Tidak mungkin bahkan jika mereka bergiliran mereka bisa mengalahkan Tuan Muda Kedua Han. Tuan Muda Ketiga Han tersenyum mengejek, jadi inilah bakat puncak yang ditawarkan oleh sekte penipu iblis. Pantas saja kamu begitu timpang di pertarungan naga ganda yang lalu. Aku sendiri mungkin akan memenangkannya lain kali, hahaha. Kemarahan Xie Weiwei mencapai titik didih. Pertemuan naga ganda yang terakhir adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Dan sekarang seorang sialan sedang mengorek bekas lukanya. Tetua Mo dan Tuan Muda Kedua Han hanya mencibir. Kamu pikir kamu punya kemampuan untuk menantang seluruh wilayah elit? 3 orang berpakaian kasar dan memegang sapu masuk. Qi Changlong berada di depan, dengan Bai Lian dan Lu Xie di sisinya. Mereka adalah yang terbaik di kawasan elit, namun harus melakukan tugas-tugas kasar setelah beralih ke kantor perburuhan elit. Itu termasuk pakaian kerja dan peralatannya. Tuan Muda Ketiga Han mengalihkan pandangannya dengan skeptis, mendapati mereka tidak lebih dari orang-orang sekte yang tidak ikut campur dalam urusannya.
Yang aneh adalah bagaimana murid-murid lain dari kawasan elit di sini bersikap santai saat kedatangan mereka. Kakak Ki, kamu di sini. Jika terlambat, kita akan mati. Ya, mereka terlalu buas, selalu ingin membunuh. Para murid di kawasan elit mengeluh dalam kemarahan dan ketakutan. Ki Changlong menjadi marah, sementara Tuan Muda ketiga Han tercengang. Apa? Mengapa Tuan Muda memohon bantuan kepada pengemis? Apa yang sedang dimainkan oleh sekte penipu iblis? Sekali melihat adik laki-laki junior yang terpuruk itu membuat Ki Changlong memahami situasinya. Lawannya bahkan tangguh untuk mengirimkan ahli radian stage lapis ke-6 dalam satu pukulan. Dia menoleh ke Tuan Muda ketiga Han dan menemukannya di lapisan ke-8 dan berteriak. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda, Tuan Muda ketiga Han, jika Anda mau. Tuan Muda ketiga Han memicingkan matanya dan berkata, lapisan radian ke-9? Siapa namamu? Ki Changlong dari kantor tenaga kerja. Dia mendengus. Tuan Muda ketiga Han menoleh ke Penatua Mo. Buruh? Sejak kapan buruh mencapai budidaya seperti itu? Sekte penipu iblis tidak menghormati bakat untuk melemparkannya ke dalam lumpur. Tapi menyadari dua orang lainnya memiliki kultivasi yang sama, dia terdiam. Itukah sebabnya sekte perencana iblis selalu berada di urutan terakhir, karena merusak bakatnya? Bukan berarti dia peduli. Sejak mereka datang untuk mati, dia sangat akomodatif. Tuan Muda ketiga Han mencibir, lapisan radian ke-9, ini pasti menyenangkan. Bukan berarti memiliki satu lapisan di atasku akan sangat bagus. Kamu akan segera melihatnya. Ki Changlong menyerang. Tuan Muda ketiga Han menjawab dengan pukulan telapak tangan. Bam! Kedua telapak tangan bertemu, dan Tuan Muda ketiga Han gemetar di tempatnya. Ki Changlong harus terhuyung mundur 10 kaki. Bagaimana ini bisa terjadi? Ki Changlong tidak percaya. Bagaimana saya bisa menjadi yang lebih lemah ketika saya berada di atasnya dalam berkultivasi? Tuan Muda ketiga Han mengejek. Hahaha, oh, saya melihatnya baik-baik saja. Meskipun satu lapisan di atas saya, meridian kamu lebih kecil dari saya, semua karena perawatan. Apakah kamu tahu berapa banyak pil yang harus saya makan? Dan saya juga memulai dari yang kecil. Bagaimana dengan kamu, apakah kamu mendapat balasan? Inilah kesenjangan antara sekte kami. Dan dengan hadirnya pertarungan naga ganda, kita akan semakin maju. Tidak mungkin 3 sekte terbawah akan menggulingkan 3 sekte tengah. Semua sekte perencana iblis gemetar karena marah. Tuan Muda ketiga Han melihat wajah keras dan keras kepala dari ketiganya dan menyeringai, tidak percaya padaku? Kalau begitu datanglah padaku, kalian semua. Itu akan membuatmu turun ke bumi. Kamu yang memintanya, jadi jangan menangis saat kamu kalah. Ki Changlong tahu dialah yang lebih lemah dari pertukaran itu dan setuju. Tuan Muda ketiga Han mencibir, kalian bertiga tidak cukup, bahkan untuk pemanasan. Bajingan! Bentak Ki Changlong, dan ketiganya menembaknya. Mereka meledak dengan kekuatan dan melancarkan serangan dahsyat yang membuat semua elit lainnya berharap. Tidak mungkin Tuan Muda ketiga Han dapat menerima serangan gabungan dari mereka semua. Tuan Muda kedua Han dan Penatua Mo tetap tenang seperti biasanya. Tuan Muda ketiga Han bahkan menyeringai. Banjir beracun. Hujan meteor. Bumi hancur. Hijau, putih, dan kuning bersinar semakin terang, menyatu dan menyerang Tuan Muda ketiga Han. Jawabannya adalah berkilauan hitam dan membuat tanda. Seni bela diri peringkat kuasi bumi, bayangan pengejar hantu. Sosok-sosok hitam yang menakutkan muncul di sekitar Tuan Muda ketiga Han, meratap dan menjerit saat mereka menerjang serangan ketiganya. Hah! Ketiganya terlempar, namun bayangan itu menekan keunggulannya, meraih kepala mereka. Giliran mereka yang melolong kesakitan karena penderitaan. Tuan Muda ketiga Han menyeringai bangga. Dia ingin menghancurkan jiwa mereka. Tetua Bai berteriak khawatir. Tetua Qi juga sama. Penatua Mo melihat mereka dan terkekeh dengan cara yang sangat menjengkelkan.
Haruskah para tetua ikut campur dalam pertarungan seorang murid? Atau apakah sekte perencana iblis tidak memahami aturan paling dasar ini? Pemimpin sekte. Kedua tetua memohon kepada Xie Weiwei dengan mata mereka, tapi dia diam. Dia menganggap reputasi sekte itu di atas nasib siapapun, bahkan nasib para muridnya. Tetua kesakitan melihat kerabat mereka akan kehilangan jiwa mereka. Kuku mereka menusuk telapak tangan dan mengeluarkan darah. Semakin jahat sekte tersebut, semakin ketat aturannya. Pelanggaran apapun akan menemui kehancuran yang cepat. Tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan kerabat mereka sekarang, tidak ketika kedua pilihan itu berarti kematian,